Film ini bercerita tentang peristiwa sangat bersejarah, penaklukan kota Konstantinopel, yang sekarang dikenal dengan nama Istanbul. Dia adalah ibu kota sekaligus pusat kekuasaan Romawi Timur, atau sering dikenal dengan nama Kekaisaran Bizantium. Penaklukan kota Konstantinopel sungguh bukanlah misi yang mudah, karena letak geografisnya yang sangat strategis, diapit di antara dua lautan, dan juga bentengnya yang dikenal dengan sangat tebal dan tinggi, menjadikan kota ini sangat sulit sekali untuk ditembus dalam sejarahnya. Perjuangan tersebut sudah dimulai dari era Muawiyah bin Abu Sufyan 674 Masehi, namun belum juga berhasil hingga 7 abad kemudian. Dan akhirnya pada tahun 1453 Masehi, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kota tersebut berhasil ditaklukkan oleh seorang anak muda yang soleh. Film ini berawal dari nubuah Rasulullah SAW bahwa umat Islam akan menaklukkan kota Heraklius, yaitu Konstantinopel. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibuka. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Terlihat ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Ternyata dia adalah Sultan Murad II. Kemudian pengawalnya datang dan memberi kabar bahwa anak dia telah lahir. Dia memutuskan memberi nama Muhammad pada anaknya sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW. Bagian ini mengisyaratkan bahwa Sultan Murad II adalah orang yang dekat dengan agama. Singkat cerita, dikisahkan dari kecil Muhammad II sudah berlatih bela diri. Anak sultan ini tidak dididik seperti orang kaya yang biasanya, yang hanya bisa bermewah-mewahan dan membuang-buang uang. Tapi terlihat sang ayah Sultan Murad II sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi pemimpin yang cerdas, baik, dan tangguh. Dia belajar strategi perang, ilmu agama, fikih, falak, matematika, menguasai hadis, Al-Quran, dan 6 bahasa. Ketika sedang berlatih, datanglah seorang pembawa pesan, memberikan surat. Surat tersebut berisi agar dia segera kembali ke istana. Sesampainya di istana, ternyata ayahnya telah wafat. Di sini dia bercerita bahwa ayahnya bukanlah seorang ayah yang lembut. Akan tetapi, ketegasan ayahnya lah yang justru mendidik dia menjadi pribadi yang bijak dan tangguh. Setelah ayahnya meninggal, kemudian dia naik tahta pada umur yang cukup muda, yaitu 21 tahun. Kabar bahwa Sultan Murad II telah wafat telah tersebar dan membuat bahagia pihak Romawi Timur. Karena dianggap penerusnya hanyalah seorang anak muda yang tidak punya pengalaman dan wibawa. Dan mereka pun menyiapkan rencana licik untuk Kesultanan Utsmani. Sultan Muhammad menerima sepucuk surat dari Kaisar Konstantin bahwa mereka ingin meminta tambahan tunjangan sebesar 300.000 koin untuk Orhan. Informasi tambahan, Orhan ini adalah salah satu anggota keluarga kesultanan yang disandra oleh Konstantin. Setelah sejenak berpikir, akhirnya Sultan pun menerima perjanjian damai tersebut. Tapi setelah utusan tersebut pergi, ternyata Sultan Muhammad mencium kecurigaan atas perjanjian tersebut, yang kemudian salah satu penasihatnya, Halil Pasha, menenangkannya. Setelah para penasihatnya bubar, ada 2 orang yang ditahan. Mereka diberitahu bahwa dia akan tetap terus meneruskan perjuangan ayahnya untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi setelah menyingkirkan semua hambatan. Ketika sedang bermain catur, seorang penasihatnya bertanya, atas apa landasan kebijakan Sultan tersebut ingin berdamai dengan Konstantin? Ini adalah simbol kelemahan. Dia mengkhawatirkan akan timbulnya kekecewaan pada rakyat dan pasukan terhadap pemerintah. Kemudian Sultan Muhammad memberikan jawabannya bahwa pemerintah bukanlah untuk menunjukkan kekuasaan, akan tetapi sebagai alat untuk melindungi, mensejahterakan, dan membangun masa depan untuk mereka. Inilah alasan yang membuat seorang sultan berkuasa. Nanti pada waktunya mereka akan mengerti alasan keputusannya tersebut. Pada suatu malam, Bayazid, anak Sultan Muhammad, curhat kepada ibunya. Dia menanyakan, "Ibu, apakah Sultan tidak sayang pada anaknya?" Mungkin dia merasakan yang Sultan Muhammad rasakan ketika masih kecil. Kemudian ibunya menjawab, "Kelak ketika dewasa, kamu akan mengerti betapa sayangnya Sultan kepada anak-anaknya." Di sini memberi kita pelajaran bahwa menyayang anak bukan berarti memanjakannya, tapi mendidiknya dengan benar dan tegas. Tidak lama kemudian Sultan Muhammad memerintahkan untuk mempersiapkan 100 armada kapal, 3 pabrik cawan raksasa, amunisi, dan peralatan perang. Ternyata bukan untuk melawan Konstantin, akan tetapi untuk menggabungkan kerajaannya yang sebelumnya terpecah seperti Rumelia, Anatolia, dan lainnya. Penasihat Sultan Halil Pasha terlihat khawatir hal itu akan menjadi bumerang akan melemahkan kerajaan. Tapi Sultan Muhammad tetap bersikeras, ini demi kepentingan rakyat. Dan sejarah tidak akan tercetak dari seorang pengecut. Di sisi lain, Kaisar Konstantin dan Orhan ternyata makan malam bersama. Mereka membicarakan akan ada pemberontakan di wilayah Utsmani. Mereka sambil tertawa menebak bahwa Sultan Muhammad tentu akan kalah. Yang pasti, dia akan mengalami kerugian besar akibat peperangan itu.
Orhan akan mengirimkan surat bahwa Konstantin, Hungaria, Paus, dan Halil Pasha akan mendukung penuh pemberontakan Karmonoglu Ibrahim. Ketika peperangan akan dimulai, Ibrahim kaget. Ternyata Sultan Muhammad bisa mengumpulkan pasukan sebanyak itu. Dia merasa dikhianati oleh Halil Pasha dan surat itu. Karena tidak ada kesempatan untuk menang, akhirnya dia memutuskan untuk berdamai. Tapi hal ini diperdebatkan oleh para penasihat sultan. Mereka mengatakan bahwa jika dilepaskan, dia akan tetap menjadi pengkhianat, menyewakan tentara, dan memberontak jika ada kesempatan. Halil Pasha membantahnya dengan alasan, pasti akan ada banyak korban jiwa jika kita tetap berperang. Ternyata Sultan Muhammad setuju dengan Halil Pasha, mengatakan mereka tidak akan memberontak dalam waktu yang lama karena pasukan mereka belum sebanding. Sambil menatap tajam ke Halil Pasha, dia melanjutkan perkataannya, selagi kita fokuskan kekuatan ke Konstantinopel. Kemudian Halil Pasha pun tertunduk. Ibrahim pun dipanggil dan bersumpah agar tidak memberontak lagi. Sultan Muhammad menegaskan, apakah kamu akan menjunjung tinggi kehormatanmu hingga akhir hayatmu? Kita mendapat pelajaran di sini, bahwa janji dan kata-kata itu terikat oleh seseorang, dan melanggarnya adalah mencoreng integritas dan kehormatan hingga akhir hayat. Kemudian Ibrahim pun mencium tangan Sultan sebagai tanda kepatuhannya. Tidak lama berselang, datanglah surat kedua dari Konstantin yang mengatakan bahwa dia meminta tambahan tunjangan untuk Orhan 2 kali lipat menjadi 600.000 koin. Tapi kali ini dengan tegas Sultan menolaknya dan menunjuk Halil Pasha karena ini adalah ide dia untuk berdamai dengan Konstantin dari zaman ayahnya Sultan Murad II. Kemudian Sultan Muhammad bergegas untuk menunjukkan surat dukungan dari Orhan untuk Ibrahim yang di dalamnya disebutkan bahwa Halil Pasha juga mendukungnya sebagai pengkhianat. Halil Pasha tertegun, kemudian bersumpah membantahnya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan surat tersebut dan tidak pernah berkhianat. Pada malam harinya, Halil Pasha terlihat sangat risau, berbincang dengan istrinya. Bagaimana surat itu bisa ditulis dengan mengatasnamakannya? Istrinya mencoba menenangkannya bahwa Sultan pasti tahu itu hanyalah jebakan. Dan walaupun dia tidak tahu, dia nggak akan melakukan apapun karena hal itu akan menggoncangkan internal kesultanan. Informasi tambahan, Halil Pasha ini adalah penasihat sekaligus Perdana Menteri yang memiliki kekuatan terbesar setelah Sultan. Tiba-tiba datang membawa pesan, mengatakan bahwa Halil Pasha dipanggil oleh Sultan. Padahal waktu sudah larut malam. Halil Pasha sangatlah tegang. Setelah masuk, Halil Pasha disuruh minum. Akan tetapi, tangan Halil Pasha gemetar memegang minuman. Mungkin karena takut minuman tersebut telah ditaruh racun. Kemudian Sultan mengatakan bahwa dia tidak meragukan kesetiaannya. Jika tidak, dia sudah dipenggal kepalanya. Kemudian Sultan menunjuk Boges Kasan dan memerintahkan dia untuk membangun 2 menara benteng di situ. Setelah mendengar hal tersebut, Halil Pasha menghela nafas panjang, seolah lega. Pembangunan benteng dan menara pun dimulai. Terlihat Konstantin mulai risau dengan pembuatan benteng tersebut, merasa bahwa Kesultanan Utsmani berencana untuk melakukan pengepungan dan bersiap untuk melakukan peperangan. Kemudian dia pun meminta bantuan pasukan dari Mora, Vatikan agar Paus membentuk pasukan salib. Kaisar Konstantin menulis surat ancaman bahwa dia akan mengerahkan segenap pasukan Romawi untuk menggulingkan tahta Sultan Muhammad. Jika dia tidak menghentikan pembuatan benteng tersebut, Paus dan Romawi akan menyerangmu dengan tentara salib yang tiada henti. Tapi setelah menerima surat tersebut, Sultan Muhammad sama sekali tidak gentar dengan ancaman yang diberikan Kaisar Konstantin. Dia dengan percaya diri dan penuh iman akan tetap melakukannya. Kemudian scene pun berganti, menggambarkan pasukan Mora yang sedang berperang. Kaisar Konstantin mendapatkan kabar bahwa insinyur pembuatan meriam telah bekerja untuk Sultan Muhammad. Ditambah lagi kabar bahwa pasukan Mora telah dibumi hanguskan oleh pasukan Sultan Muhammad. Dengan 2 kabar tersebut membuat Kaisar Konstantin semakin gusar. Dan ternyata pada kubu Konstantin sendiri masih dalam perdebatan apakah mereka akan meminta bantuan Paus atau tidak. Karena Katolik dan Ortodoks mereka saling berseberangan dan pernah melakukan peperangan. Mereka tidak rela dipimpin oleh Paus dan tidak rela satu gereja dengan orang Katolik. Mereka lebih memilih sorban Muslim dibanding menyerahkan keyakinan pada Paus. Mereka tidak mau dikendalikan oleh Katolik. Sementara itu, pembuatan meriam pun dimulai. Setelah benteng dan meriam kecil selesai dibuat, pasukan Muslim memblokade jalur perdagangan laut dan menembaki kapal dengan meriam yang tidak mau menuruti perintah mereka untuk berhenti. Paus mengirimkan utusan dan beberapa pasukan pemanah untuk meyakinkan Kaisar Konstantin agar Katolik dan Ortodoks bisa bersatu di bawah kewenangan Vatikan. Kaisar Konstantin menerimanya, akan tetapi rakyatnya tetap menolak menjual agamanya hanya demi bantuan Katolik. Sementara itu, Halil Pasha menyarankan Sultan agar mengurungkan niatnya karena Paus telah mengirimkan pasukan pemanah.
Venice dan Genoa akan menyediakan tentara dan kapal. Jerman, Inggris, dan Prancis juga akan segera mengirimkan bantuan. Tapi Sultan Muhammad membantah karena Inggris dan Prancis sedang berperang dan Jerman sedang ada konflik internal. Bukankah seharusnya Anda sebagai Perdana Menteri lebih tahu tentang hal itu? Sultan Muhammad sudah bosan mendengar bantahan dari Khalil Pasha karena keputusannya sudah bulat. Kemudian dia memerintahkan untuk memberikan pesan pada Gennadius, pemimpin agama Kristen Ortodoks, mengabarkan bahwa dirinya akan menjamin kebebasan beragama mereka, terlepas dari tekanan Katolik. Keadaan pun semakin tegang. Bala bantuan dari Romawi Barat mulai berdatangan. Dia adalah Giovanni Giustiniani, seorang pemimpin perang dari Genoa. Persiapan semakin matang. Perjanjian damai dengan Hungaria, Polandia, Serbia, dan Georgia sudah disepakati untuk memastikan mereka tidak ikut campur dalam proses pengempungan nanti. Bala bantuan pun sudah dikumpulkan. Waktunya semakin dekat. Kapal dan meriam raksasa pun sudah siap untuk menjebol benteng Konstantinopel. Perjalanan pun dimulai. Pada malam hari, mereka pun berkemah. Armada laut pun sudah siap. Sultan Muhammad sendirilah yang akan memimpin pertempuran. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa pasukan Muhammad Al-Fatih berjumlah 250.000 orang berangkat menuju Konstantinopel. Di sisi lain, Kaisar Konstantin memberikan pidatonya di depan rakyat dan para tentaranya bahwa Konstantinopel memiliki tembok terkuat dalam sejarah dan tidak bisa ditembus oleh apapun. Pasukan Turki datang hanya untuk menyerahkan nyawanya. Sebagai informasi tambahan, benteng mereka berlapis dua, memiliki panjang 5,5 km, tebal 5 meter, dan tinggi 12 meter. Di depannya ada parit selebar 18 meter. Kemudian selain itu, mereka sudah menyiapkan rantai besi yang direntangkan untuk menghalangi kapal-kapal Turki memasuki perairan mereka. Pada 1 April 1453, terlihat bahwa ribuan kemah-kemah dan api unggun sudah memenuhi luar benteng. Sultan Muhammad pun membagi pemimpin pasukan pada daerah pengepungannya masing-masing. Pada hari Jumat 6 April 1453, sebelum memulai pertempuran, seperti biasa, pemimpin perang melakukan perundingan dan negosiasi. Sultan Muhammad menawarkan, jika dia menyerahkan kota itu sekarang, maka rakyatnya, keluarga mereka akan hidup dengan damai. Harta bendanya tidak akan disentuh sedikit pun. Mereka boleh mempertahankan agamanya, dan Anda akan tetap menjadi pemimpin kota ini di bawah kesultanan. Tapi Kaisar Konstantin menolaknya mentah-mentah, dan memilih jalur yang menumpahkan darah. Dan perang pun dimulai. Pasukan muslim mulai menunjukkan dan menembakkan meriamnya. Meriam adalah inovasi senjata paling mutakhir pada zaman itu. Kemudian disusul oleh pasukan pemanah yang meluncurkan ribuan anak panahnya. Lalu dikeluarkanlah senjata andalan mereka, yaitu meriam yang sangat besar yang bernama Basilika, yang menurut catatan sejarah mampu melontarkan batu seberat 272 kg sejauh 1,5 km. Saking dahsyatnya, suara meriam tersebut memekakkan telinga. Dan tampaknya membuat musuh sangat gentar. Kemudian perang pun berlanjut. Pasukan berkuda maju ke barisan depan untuk mencoba mendekati benteng pertahanan. Batu-batu besar pun dilontarkan oleh ketapel raksasa atau manjanik untuk menjebol dinding Konstantinopel. Tapi dengan cepatnya, pasukan Konstantinopel menutup lubang akibat meriam dan manjanik tersebut. Pasukan muslim berhasil mendekati benteng dan menaruh tangga untuk menaiki benteng. Akan tetapi tentara Konstantinopel menyiramkan minyak-minyak panas untuk mencegahnya. Upaya pendobrakan pintu gerbang pun belum membuahkan hasil. Setelah bertempur mati-matian, upaya penembusan benteng Konstantinopel pun tidak berhasil. Terlihat pihak kaum muslim banyak berjatuhan korban jiwa. 5 hari kemudian gencatan senjata, terlihat kaum muslim masih mengepung di seberang tembok benteng Konstantinopel. Ternyata Sultan Muhammad sedang melaksanakan strategi membuat terowongan bawah tanah agar bisa langsung menembus ke dalam benteng Konstantinopel. Ketika sedikit lagi selesai menggali, atap terowongan mulai retak. Tidak lama kemudian, dinding tersebut ambles. Hal tersebut membuat goncangan yang cukup besar akhirnya dapat dirasakan oleh pasukan Konstantin. Dengan begitu, mereka mengetahui adanya terowongan yang dibuat pasukan muslimin. Mereka pun dengan segera menggali terowongan bawah tanah untuk menghadang kaum muslimin. Pasukan penggali yang terjebak di antara terowongan sudah hampir ditemukan oleh pasukan Konstantin. Mereka semua tegang dan satu orang terlihat frustasi. Sang pemimpin pasukan menyadari mereka tidak akan bisa melawan pasukan Konstantin tanpa senjata yang memadai. Akhirnya mereka mengumpulkan drum minyak, mengambil api. Setelah itu mereka bertakbir, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Misi penembusan melalui terowongan pun gagal. Penasihat Sultan terlihat sangat kesal akan hal tersebut. Hari ke-12 gencatan senjata. Sultan memerintahkan Hasan untuk menyerang menggunakan menara. Penyerangan dimulai kembali pada malam harinya. Kaum muslim pun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjebol tembok Konstantinopel. Meriam Basilika,
manjanik, pemanah, pasukan infanteri. Pintu gerbang pun didobrak kembali. Akan tetapi kali ini pasukan Konstantin menuangkan minyak panas dan membakarnya. Pertempuran yang terjadi pun sangatlah sengit. Menara pengepungan sudah hampir mencapai benteng Konstantinopel, tapi lagi-lagi kembali berhasil dibakar oleh pasukan Konstantin. Terlihat Hasan sedang mengincar pemimpin pasukan musuh, namun sayang sekali tidak mengenainya. Malah sebaliknya, Hasan pun terkena anak panah di dadanya. Tapi hal tersebut sama sekali tidak menghentikannya. Dia mematahkannya dan kembali menyerang. Perang pun berlanjut. Kan tetapi, kaum muslim belum juga mampu menembus benteng Konstantinopel. Pada pasukan kaum muslim semakin banyak korban jiwa berjatuhan, semakin membuat mereka sedih. Di sisi lain, pasukan dan rakyat Konstantinopel malah melakukan pesta untuk merayakan dindingnya yang belum juga tertembus. Hari ke-28 gencatan senjata. Banyak sekali pasukan muslim yang mengalami luka parah. Selain itu, Sultan Muhammad mendapat surat ancaman dari Raja Hungaria. Atas perintah Paus, Raja Hungaria mengancam akan menyerang tentara muslim jika dia melanjutkan pengepungan Konstantinopel. Sultan Muhammad sama sekali tidak gentar dengan ancaman tersebut dan tetap melanjutkan pengepungan. Tapi Perdana Menterinya, Halil Pasha, tidak setuju dengannya dengan menganggap perang ini sudah terlalu banyak memakan korban jiwa. Sultan Muhammad tetap teguh, dia akan tetap melawan keduanya jika mereka berani ikut campur dalam peperangan ini. Hari ke-40 gencatan senjata. Terlihat armada laut pasukan muslim juga mengalami kekalahan. Sebagiannya telah hancur dan belum juga bisa menembus Teluk Konstantinopel. Terlihat tentara pasukan muslim mulai mengalami demoralisasi. Halil Pasha marah-marah. Dia menyalahkan Sultan karena kerugian korban jiwa sudah terlalu banyak dan mengatakan bahwa ini akan mengakibatkan kehancuran pemerintahan. Halil Pasha bersikeras untuk menghentikan ekspedisi ini. Tentara di luar pun terjadi perdebatan. Sebagian mendukung Halil Pasha. Mereka mengatakan Sultan telah buta, kita tidak akan bisa menembus tembok itu. Ini adalah hal yang sia-sia. Tapi Hasan pun datang untuk menenangkan pasukan dan memberi dorongan semangat jihad. Kemudian setelah 2 hari Sultan tidak keluar kemahnya, terlihat dia sangat frustasi dengan keadaan tersebut. Informasi tambahan bahwa penggambaran sifat dan perilaku Sultan Muhammad dalam film ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan buku-buku sejarah. Lanjut cerita, datanglah seorang ulama, guru dari Sultan Muhammad. Dia memberikan semangat, keutamaan tentang pembebasan Konstantinopel. Kemudian dia mengajak Sultan Muhammad berkunjung ke makam Abu Ayyub. Abu Ayyub ini adalah seorang sahabat Rasul yang wafat ketika jihad untuk membebaskan Konstantinopel zaman Khalifah Muawiyah. Beliau adalah laki-laki tua berusia 80 tahun yang sakit-sakitan, tapi semangat jihad tetap kuat hingga akhir hayatnya. Mengingat cerita dan hadis Nabi tersebut, membuat Sultan Muhammad kembali yakin dan semangat untuk memenangkan pertempuran. Jika dia tidak melakukannya sekarang, maka dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Dan malam harinya tercatat adalah peristiwa bersejarah. Mereka menyiapkan balok kayu yang dilumuri minyak dan mulai menarik kapal-kapal perangnya. Mereka menariknya bukan ke dataran, tapi menanjak melalui hutan berbukit. Dalam waktu yang singkat, pada pagi harinya, mereka berhasil memindahkan 70 kapal perangnya melewati Galata ke dalam Teluk Golden Horn, Konstantinopel. Hal ini membuat musuh kaget dan panik bukan kepalang. Strategi ini adalah hal yang di luar praduga bagi Konstantinopel. Kemudian mereka mengadakan rapat karena bagian tersebut adalah titik terlemah Konstantinopel. Sultan Muhammad pun akhirnya memberikan khutbah sebagai dorongan mental dan semangat untuk para pasukan muslim. Beliau dengan geloranya mengingatkan tentang kelebihan jihad, pentingnya memuliakan niat dan harapan kemenangan demi pengabdian kepada Allah. Pada pagi harinya, 29 Mei 1453, dimulai dengan sholat duha berjamaah yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad. Secara serentak, pasukan berdoa dan bersujud bersama memohon kemenangan kepada Allah. Ini adalah salah satu momen yang paling menggentarkan. Setelah selesai sholat dan berdoa, mereka melanjutkan peperangan dengan mengerahkan seluruh pasukan dan melakukan serangan yang terdahsyat. Singkat cerita, tembok benteng pun berhasil jebol dan masyarakat lari ketakutan. Pasukan Konstantinopel lari kocar-kacir untuk mempertahankan bentengnya dan membendung pasukan muslim. Mereka pun berperang sengit di dalam benteng. Ketika bendera akan ditegakkan di menara, tiba-tiba prajurit tersebut ditombak oleh pasukan musuh. Kemudian Hasan pun berduel dengan pemimpin pasukan musuh. Keahlian pedangnya menandingi Hasan. Mereka pun berduel secara sengit hingga masuk ke dalam menara. Sedangkan pasukan muslim di luar semakin banyak yang menembus ke dalam benteng kota Konstantinopel. Hasan masih bertarung sengit di dalam menara. Singkat cerita, Hasan pun berhasil mengalahkannya. Dan pasukan muslim pun sudah benar-benar menjebol tembok benteng dan masuk ke dalam kota. Dengan luka-luka yang parah, akhirnya Hasan berhasil mencapai puncak menara dengan membawa bendera. Akan tetapi, dia tertembak oleh beberapa anak panah. Dengan tertati-tati, hampir kehabisan darah, dia tetap mencoba berdiri
Dengan sepoyongan, anak panah yang bertubi-tubi masih terus mengenainya. Dalam catatan sejarah, ada 27 anak panah yang menancap di badannya. Dengan sisa tenaganya, pada akhirnya dia bisa menancapkan bendera pasukan muslim. Dan dia pun wafat. Kaisar Konstantin disarankan untuk melarikan diri dari kota, tapi dia tolak, dia akan berjuang hingga akhir. Sebagian sejarah mengatakan dia mati bunuh diri. Dengan begitu, kekalahan ini menandakan berakhirnya kekaisaran 11 abad Bizantium Romawi Timur dengan jatuhnya Konstantinopel. Sultan Muhammad pun memasuki gerbang Konstantinopel. Pasukan muslim terlihat sangat bergembira akan kemenangannya. Benteng Konstantinopel yang kokoh dan tebal akhirnya bisa ditaklukkan dengan izin Allah melalui tangan Sultan Muhammad II yang masih berumur 25 tahun. Karena pencapaiannya, dia diberi julukan Al-Fatih. Terbuktilah nubuah dari Rasulullah SAW. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki Hagia Sophia. Itu adalah tempat berlindungnya masyarakat. Dan kemudian beliau menyatakan untuk menjamin harta, kebebasan, dan keyakinan rakyat Konstantinopel. Mendengar hal itu membuat patriark ortodoks dan rakyatnya gembira. Dan film pun berakhir.